Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah baik, Pak. Nah, Ibu, baiklah ya. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ini sama Ibu ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik, Ibu. Pada coaching kita hari ini, coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai rubrik penilaiannya. Kemudian apakah sudah sesuai dengan alur tita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching. Nah, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan sama Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik. Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama present ya Pak, kehadiran penuh, Iya. mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Kemudian Ibu yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik ya, yang ingin diobservasi? Baik. Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, bagus sekali. Nah, kemudian Bu, pertanyaan terakhir, indikator bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik Ibu. Baik Ibu, demikian dulu ya Bu ya observasinya kali ini. Silahkan Ibu untuk melakukan coachingnya terhadap coach dan mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak. Baik. Assalamualaikum Bu Pipin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Ya. Baik Bu Pipin, untuk hari ini ngomong-ngomong Bu Pipin ada yang mau dibicarakan sama saya ya Bu ya? Iya Bu, betul Bu. Baik Ibu, mengenai apa ya Bu ya? Tentang murid Bu, tentang murid saya yang belakangan ini ada masalah gitu Bu. Masalahnya seperti apa ya Bu? Masalahnya itu tentang kehadiran Bu. Jadi sering beberapa hari ini itu terasa sering datang terlambat gitu Bu. Oh, seperti itu ya. Bu Pipin ngomong-ngomong pegang kelas berapa ya Bu ya? Saya pegang kelas 6 Bu. Oh, pegang kelas 6 ya. Ibu sudah lama memegang kelas 6? Saya 3 tahun Bu memegang kelas 6. Udah lama juga. Bagaimana perasaannya memegang kelas 6 Bu? Dibandingkan dengan kelas rendah mah kelas 6 itu lebih bisa diarahkan ya Bu, anak-anaknya karena udah besar ya. Oh iya. Ya daripada waktu dulu pengalaman saya ngajar di kelas 2 itu masa kekanak-kanakannya itu masa transisi dari taman kanak-kanak atau TK dari PAUD gitu ya ke SD itu masih terbawa, rasa emosionalnya itu masih tinggi gitu. Jadi masih belum bisa adaptasi langsung dengan kondisi SD gitu. Seperti itu. Betul ya Bu ya. Kalau kelas 6 mungkin sudah mulai beranjak dewasa tapi belum juga terlalu ya Bu ya. Iya betul Bu. Baik. Nah, dengan perasaan Ibu Pipin untuk sekarang ini ada salah satu murid mungkin ya yang sering tidak sekolah. Betul Bu. Salah satu murid. Salah satu kan ya. Iya. Baik. Bisa Bu Pipin bisa mengendalikan perilaku murid Bu Pipin kira-kira yang maksud saya yang Ibu harapkan itu apa dari murid Ibu yang sering tidak sekolah ini gitu, yang sering izin tidak masuk gitu. Untuk pendekatan yang saya lakukan selama ini, beberapa hari ini saya lihat itu sering keterlambatan
datang ke sekolah itu maksimal itu sampai 15 menit Bu, karena teman-temannya pada saat sudah melakukan pembelajaran di kelas dia tiba-tiba datang seperti itu. Setelah saya tanya, jawabannya itu cuma senyum dan senyum saja Bu. Jadi seperti ada sesuatu yang disembunyikan gitu Bu. Jadi istilahnya anak itu belum bisa terbuka gitu. Nah, yang menjadi masalahnya itu saya ingin mengetahui dan menggali lagi apa sih permasalahan yang dihadapi oleh murid saya ini gitu Bu. Tapi ibu sudah mencoba, misalkan ibu berkunjung ke rumahnya atau sudah ngobrol sama anak itu, misalkan kenapa sering terlambat? Kalau untuk berkunjung ke rumahnya saya belum melakukan Bu. Cuman sampai saat ini saya mencari informasi dari teman dekat yang dekat dengan rumahnya gitu ya Bu ya. Itu saya mencari informasi itu si anak ini ternyata pagi itu membantu orang tuanya. Orang tuanya itu jualan bubur Bu. Kemudian bapaknya itu supir angkot Cikole Lembang ya Bu ya. Jadi setiap harinya sebelum berangkat sekolah itu si anak ini selalu membantu ibunya untuk menyiapkan peralatan jualannya itu, seperti itu Bu. Seperti itu ya. Jadi kira-kira motivasi ibu untuk anak tersebut misalkan bagaimana supaya misalkan dia membantu orang tuanya berjalan istilahnya ke sekolah tidak terlambat? Mungkin cara dia motivasinya bagaimana? Motivasi saya itu dengan pertama itu saya tidak langsung menjudge atau melabel si anak itu ya Bu dengan permasalahan yang dia rasakan saat ini gitu ya Bu, karena istilahnya kalau hanya menurut informasi yang saya dapat dari temannya itu seperti itu, padahal dari si anak sendiri itu tidak mau menceritakan permasalahannya seperti itu. Saya sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah, dengan komite sekolah, istilahnya kita berunding untuk memecahkan masalah ini dengan cara nanti ada home visit Bu. Home visit, jadi tidak secara seperti direkayasa, tidak, tapi sudah kita atur skenario-nya. Jadi seolah-olah kita itu berkunjung ke rumah anak itu sudah sesuai dengan urutan dari nomor absen, mungkin seperti itu. Jadi biar tidak melabel si anak ini saya dicirian sama guru seperti itu Bu. Jadi mungkin nanti saya akan melakukan kunjungan dengan persetujuan dari ibu kepala sekolah, kemudian dari komite sekolah, karena pada saat kita melakukan kunjungan, jika ada tetangga yang bertanya ada apa kan suka kepo ya Bu ya, istilahnya di kampung itu kan seperti itu. Jadi nanti saya dengan istilahnya mengetahui komite sekolah, karena kebetulan komite sekolahnya itu satu wilayah satu RT dengan si anak tersebut gitu Bu. Jadi nanti kalau pada saat saya ada kunjungan ke rumah itu tidak istilahnya keluarga anak ini dijudge ada apa seperti itu. Mungkin seperti itu kemitraan kami gitu ya, dengan warga sekolah dulu terlebih dahulunya ya. Baik Ibu. Nah, sebenarnya situasi ideal seperti apa sih yang Ibu Pipin inginkan gitu ke anak tersebut? Situasi idealnya itu saya ingin sekolah itu menjadi rumah kedua yang ternyaman lah Bu, bagi murid-murid saya. Istilahnya pertama itu di rumah sendiri saja sudah terasa nyaman, kemudian apalagi di rumahnya sendiri gitu ya. Jadi kita menyatukan berbagai karakter yang berbeda ya Bu ya. Anak itu berangkat dari rumah dengan membawa masalah sendiri-sendiri, dengan membawa cerita dan latar belakang masing-masing gitu. Itu kita satukan, kita bikin nyaman di kelas itu untuk melupakan latar belakang mereka yang dari rumah gitu.
di sekolah. Jadi semuanya itu istilahnya pembelajaran yang menyenangkan gitu. Sebelum pembelajaran yang menyenangkan itu kita bikin kondisi kelas itu nyaman antara teman satu dan satunya, antara guru dan murid gitu ya, antara guru dan orang tua, murid dan orang tua, seperti itu. Baik. Kira-kira apa saja usaha yang Ibu Pipin lakukan terhadap murid-murid di kelas dengan kondisi ideal seperti Ibu Pipin harapkan? Yang saya inginkan itu nyaman, karena dengan rasa nyaman segala sesuatu itu akan berjalan dengan baik gitu Bu. Selain nyaman, mungkin Ibu Pipin memberikan pelayanan sesuai kemampuan. Tindakan apa lagi yang sudah Ibu Pipin lakukan? Dengan pendekatan dengan siswa Bu. Ya, pendekatan dengan siswa istilahnya bagaimana kita itu tidak menjudge seorang murid itu ada gender, istilahnya ada jarak ya, istilahnya guru dengan murid, tapi yang pastinya yang saya inginkan itu seperti ibu dan anak di kelas itu gitu. Jadi kita seperti memperlakukan ke anak sendiri seperti itu, kasih sayangnya itu Bu gitu. Terus kemudian bagaimana hasilnya Bu? Hasil yang saya ingin harapkan, karena saya belum melakukan home visit ke rumah si anak tersebut gitu ya, baru mau merencanakan home visit ini gitu. Hal yang ingin saya harapkan itu semuanya antara kolaborasi antara orang tua dan guru itu yang saya inginkan bisa terwujud dengan baik dan menjadikan sekolah itu rumah yang menyenangkan bagi anak gitu Bu. Rencana Ibu Pipin selanjutnya apa nih kira-kira yang akan menumbuhkan kesadaran diri anak tersebut agar semangat ke sekolah gitu, semangat belajar? Dengan memberikan perhatian Bu. Jadi bukan memberikan perhatian istilahnya untuk pilih kasih, bukan, tapi istilahnya memberikan perhatian bahwa sekolah itu rumah kedua yang enak, yang nyaman, yang diidam-idamkan, yang diinginkan oleh semua murid kami gitu Bu. Betul, baik Bu. Berarti dengan Ibu pendekatan gitu ke anak tersebut ya Bu ya. Kira-kira terus mana yang mungkin ya Ibu kapan akan melakukannya, mungkin kapan? Saya akan melakukannya sepulang sekolah insya Allah Bu. Langsung ya, langsung. Karena kami sudah berkoordinasi, saya sudah ngobrol dengan ibu kepala dan komite sekolah. Jadi kita sudah merencanakan dengan matang, tinggal aksi nyatanya saja. Saya tinggal datang ke ke rumah si anak tersebut dengan acara home visit seperti itu. Baik, berarti langsung ya Bu ya, pulang sekolah itu akan melakukannya. Ya. Nah sekarang bagaimana nih perasaan Bu Pipin sekarang setelah ngobrol-ngobrol mungkin ya, kita berbincang-bincang hari ini? Perasaan saya sedikit lega Bu, karena segala sesuatu itu kan harus dikomunikasikan, dan segala sesuatu itu dengan kolaborasi saya butuhnya kemitraan ya Bu ya. Dengan kemitraan itu kita adanya komunikasi, kemudian kita melakukan gotong royong untuk memecahkan segala sesuatu permasalahan untuk mencari solusinya. Mudah-mudahan rencana aksi nyata saya ini untuk berkunjung melakukan home visit kepada si anak tersebut itu membuahkan hasil yang sesuai harapan saya seperti itu. Baik, alhamdulillah Bu, kalau begitu tidak terasa sudah di penghujung obrolan Ibu kita. Bagaimana kalau kita bertemu minggu depan untuk melihat progres yang sudah Ibu Pipin lakukan? Nanti saya tunggu kabar baiknya mungkin Ibu, kita bertemu lagi Bu. Siap Ibu. Baik, Ibu Siti, Ibu Pipin, sampai berjumpa lagi minggu depan mungkin ya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Bu Heti, Ibu tadi sudah melakukan coaching ya dengan
apa Bu Pipin. Nah, sebelum penutupan mungkin saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya pasca observasi. Yang pertama Bu ya, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan? Baik. Di coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa mengalir ke coaching untuk menciptakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Baik Ibu, menurut saya sebagai observer Bu ya, tadi proses coaching Ibu itu sangat menarik, kemudian sudah berjalan dengan baik dan proses awalnya itu sudah sesuai dengan alur Tirta Bu ya. Dan Ibu juga sudah berusaha untuk menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Pipin, sehingga Ibu Pipin tadi bisa menemukan solusi Betul Pak. dari permasalahannya, dan coaching juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Baik Ibu, untuk pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, itu kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Baik. Kompetisi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses Tirta, sehingga nanti saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Baik Ibu, semoga Ibu ya kedepannya kita bisa melakukan lagi coaching dengan lebih baik lagi dan lebih menarik lagi Bu ya. Demikian observasi kita untuk kali ini Bu ya, semoga bermanfaat dan bagi kita. Kemudian saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.